Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Atira Harum Tiwi dengan NIM H0662242010. Merupakan mahasiswa analisis multivariat dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anna Islamiati, SSI, MSI. Izinkan saya mempresentasikan hasil review artikel yang telah saya dapatkan dengan judul The Multivariate Analysis of Variance as a Powerful Approach for Circular Data. Adapun yang pertama yaitu sumber jurnal yang saya gunakan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Atira Arum Tiwi dengan NIM Hano 6226. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Atira Arum Tiwi dengan NIM H0622422010, merupakan salah satu mahasiswa analisis multivariat dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anna Islamiati, SSI, MSI. Izinkan saya mempresentasikan hasil review dari artikel yang telah saya dapatkan dengan judul The Multivariate Analysis of Variance as a Powerful Approach for Circular Data. Adapun yang pertama yaitu sumber jurnal yang telah saya dapatkan berasal dari BMC Medical Research Methodology dengan tahun penerbitan 2022 dengan volume 10 dan nomor 21. Adapun penulisnya yaitu Lucas Lendler, Grammy Deruxton, dan E. Pascal Malkemper. Adapun doi-nya dapat dilihat https doi.org 101186 S404620220032338. Yang pertama yaitu abstrak. Jadi pada penelitian ini membahas tentang pengujian statistik data sirkular yang jauh lebih sederhana. Seringkali melibatkan pengujian apakah variasi dalam pengukuran utama dan menyimpang dari keseragaman reguler, atau apakah hanya terdapat satu faktor penjelas dengan dua level yang didukung. Kumpulan data contoh dari contoh dan simulasi yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk menyelidiki kegunaan pendekatan MANOVA pada data sirkular dibandingkan dengan pengujian statistik yang umum digunakan. Hasil yang didapatkan dalam penelitian itu yaitu pendekatan MANOVA berdasarkan sinus dan kosinus data sirkular sama kuatnya dengan pengujian yang paling umum digunakan saat menguji deviasi dari distribusi seragam dan juga menawarkan perluasan ke pemodelan multifaktorial yang tidak ditawarkan oleh pengujian statistik sirkular konvensional. Pendekatan MANOVA yang disajikan dalam penelitian ini menawarkan perluasan substansial dari pertanyaan ilmiah yang dapat dijawab secara statistik menggunakan data sirkular. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Fokus penelitian ini yaitu menganalisis data sirkular. Data sirkular yang ada di sekitar kita paling umum didapatkan seperti waktu dalam hari, musim dalam tahun, yang dimana data sirkular ini memerlukan perlakuan statistik yang berbeda dari variabel linier. Jadi, oleh karena itu, teori statistik semakin berkembang dalam menganalisis data sirkular ini. Adapun prosedur pengujian statistik pertama yang dirancang untuk data sirkular yaitu uji Rayleigh, di mana uji Rayleigh ini merupakan salah satu uji yang paling kuat menggunakan sampel tunggal untuk menguji hipotesis nol bahwa populasi yang mendasarinya didistribusikan secara seragam tanpa arah yang diinginkan. Jadi uji Rayleigh ini juga mengendalikan tingkat kesalahan tipe 1 untuk data agregat dan juga dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai penyimpangan keseragaman pengecualian pada distribusi simetris multimodal. Sedangkan dari ciri-ciri dari pengujian umum yang digunakan untuk
statistik sirkular ini berdasarkan pengujian hipotesis nol adalah ketidakmampuan untuk menggunakan beberapa kovariat atau beberapa faktor penjelas jika variabel sirkular menjadi variabel respon. Artinya di sini analisis terbatas hanya pada satu variabel independen. Sedangkan untuk penelitian sebelumnya, peneliti telah membandingkan serangkaian uji yang tersedia yang dirancang untuk membandingkan dua sampel untuk menguji hipotesis nol bahwa keduanya berasal dari populasi dasar yang sama. Sedangkan untuk penelitian yang akan dilakukan, di mana peneliti ingin lebih lanjut menggunakan pendekatan MANOVA ini untuk menguji unimodal yang terklaster secara signifikan pada satu sampel data dan membandingkannya dengan pendekatan intercept MANOVA dengan dua uji yang paling ampuh dan untuk deviasi unimodal dari keseragaman dalam satu sampel, yaitu antara lain yaitu uji Rayleigh tadi dan uji Hermans-Rasson. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan MANOVA. Semua analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan bantuan perangkat lunak statistik R, di mana peneliti membandingkan dua pendekatan MANOVA menggunakan baik teori konvensional maupun simulasi numerik untuk mengevaluasi nilai P. Untuk pendekatan MANOVA berbasis simulasi, nilai P yang diperoleh disesuaikan dengan membandingkan dengan 9.999 iterasi analisis yang sama menggunakan sampel dari distribusi acak seragam. Adapun simulasi dari metode ini ada dalam penelitian ini, peneliti ingin menguji tiga hal, yaitu yang pertama itu tingkat kesalahan tipe 1, di mana tingkat kesalahan tipe 1 di sini peneliti mensimulasikan sampel dari distribusi seragam sirkular. Kemudian yang kedua itu untuk menguji kekuatan pengujian atau power menggunakan berbagai distribusi seperti distribusi unimodal, bimodal, trimodal, asimetris dan simetris. Kemudian yang ketiga yaitu ada skenario hipotesis dengan mensimulasikan data dengan variabel pengelompokan atau grup dan linier untuk melihat kemampuan MANOVA dalam mendeteksi efeknya. Adapun pada contoh data nyata, peneliti ingin menggunakan 3 dataset data dari studi perilaku hewan, yaitu ada hewan merpati, kelelawar migrasi, dan rusa untuk diterapkan dalam metode MANOVA ini. Jadi pada studi perilaku hewan merpati ini harapannya adalah adanya perubahan antar kelompok, orientasi keseluruhan terhadap arah rumah, dan tidak adanya pengelompokan arah pada kelompok dengan saraf olfaktiorus yang dipotong. Sedangkan untuk data kedua yaitu data kelelawar migrasi, harapannya adalah perbedaan antara dua efek perlakuan. Sedangkan untuk data ketiga yaitu data rusa, di mana diamati pola utara-selatan arah terbang dari rusa roe sehingga variabel dependen dihipotesiskan sebagai arah aksial. Adapun dapat dilihat di sini merupakan grafik dari data kontinu dan data binet yang telah disimulasikan dengan untuk menguji kesalahan tingkat kesalahan tipe 1. Selanjutnya yaitu hasil. Hasil dari yang pertama itu adalah kesalahan tipe 1. Pendekatan MANOVA sedikit di atas 0,05 pada ukuran sampel yang sangat kecil, tetapi tetap mempertahankan nilai alfa yang diharapkan pada ukuran sampel setidaknya 10-15. Pendekatan MANOVA simulasi mengendalikan kesalahan tipe 1 pada semua ukuran sampel. Uji HR di sini menunjukkan tingkat kesalahan tipe 1 yang sedikit meningkat seiring dengan peningkatan ukuran sampel untuk data binet. Dapat dilihat semakin meningkat untuk data binet. Selanjutnya yaitu
kekuatan uji untuk distribusi dasar hasilnya. Yang dimana untuk yang pertama tadi distribusi unimodal, di mana distribusi unimodal di sini pendekatan MANOVA dan uji Rayleigh-nya itu memiliki kekuatan uji yang sama baiknya dibandingkan dengan uji HR yang menunjukkan kekuatan yang sedikit lebih rendah. Sedangkan untuk uji bimodal simetris, di mana uji HR di sini menjadi satu-satunya uji dengan kekuatan yang berguna untuk mendeteksi pengelompokan yang dilakukan. Kemudian yaitu distribusi bimodal asimetris, di mana uji HR memiliki kinerja yang buruk dibandingkan dengan pendekatan MANOVA dan uji Rayleigh. Selanjutnya yaitu adalah distribusi trimodal simetris, di mana tidak ada uji yang mampu mendeteksi pengelompokan. Dan untuk distribusi trimodal asimetris, semua uji itu memiliki kekuatan yang sama, yang sangat rendah untuk mendeteksi pengelompokan. Apabila semua analisis digabungkan untuk distribusi standar, kekuatan pendekatan MANOVA ini hampir identik dengan uji Rayleigh yang sangat kuat dan hanya memiliki kelemahan yang sama, yaitu kekuatan rendah pada distribusi simetris. Selanjutnya yaitu kekuatan uji untuk contoh hipotesis. Semua uji mengendalikan kesalahan tipe 1 ketika semua kombinasi perlakuan diambil sampelnya dari distribusi yang sama. Daya keseluruhan untuk mendeteksi ketidakseragaman orientasi serupa antar uji ketika arah rata-rata sama untuk setiap distribusi. Dalam kasus perbedaan arah rata-rata antar kelompok, pendekatan MANOVA berkinerja sangat baik dalam mendeteksi deviasi dari keseragaman. Dalam kasus dua kelompok dengan orientasi rata-rata berjarak 180 derajat, hanya uji HR yang menunjukkan daya sedang untuk mendeteksi orientasi non-acak. Namun, pendekatan MANOVA itu menunjukkan daya yang baik untuk mendeteksi perbedaan antar kelompok, dan karenanya berpengaruh pada orientasi. Pendekatan MANOVA di sini berkinerja hampir sama baiknya dengan uji Rayleigh HR ketika terdapat efek linier atau perbedaan antar kelompok yang ditambahkan pada kedua kelompok dengan orientasi berlawanan. Selanjutnya yaitu ada hasil pada contoh data nyata. Jadi metode MANOVA yang dilakukan pada data merpati menunjukkan efek pengobatan yang sangat signifikan dan orientasi tidak seragam signifikan secara keseluruhan atau intercept. Untuk data kelelawar tersebut, selanjutnya ini analisis MANOVA ini secara elegan menggabungkan semua analisis terpisah yang mungkin dalam satu model dan menunjukkan bahwa efek perlakuan serta interaksi usia perlakuan keduanya itu signifikan. Selanjutnya, data rusa dengan menunjukkan dalam pendekatan pemilihan model dasar bahwa sumbu kulit serta penyelarasan sumbu rusa sebelumnya memengaruhi arah terbang yang paling banyak, yaitu dipertahankan dalam model akhir dan menunjukkan nilai P yang sangat signifikan. Selanjutnya di sini yaitu diskusi dari penelitian ini, dari hasil yang telah didapatkan. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya yang telah berhasil menunjukkan bahwa MANOVA sama efektifnya dengan uji konvensional yang tersedia untuk menyelidiki apakah dua sampel yang berasal dari distribusi dasar yang sama. Dan peneliti dalam penelitian ini disajikan telah menunjukkan bahwa pendekatan MANOVA untuk data sirkular sama efeknya untuk menentukan penyimpangan signifikan dari keseragaman dalam satu sampel data seperti uji Rayleigh yang populer dan efektif. Selain itu, menambahkan variabel linier dan pengelompokan dapat sangat meningkatkan kekuatan dalam MANOVA, tetapi juga meningkatkan jangkauan dari pengujian hipotesis. Pendekatan ini fleksibel untuk berbagai jenis distribusi. Dalam setiap pengujian seringkali kita mendapatkan adanya kelemahan dan kekurangan dalam pengujian tersebut. Begitu juga
pada penelitian ini terdapat kelemahan yang dalam pendekatannya. Kelemahan pendekatan MANOVA adalah peningkatan kesalahan tipe 1 untuk ukuran sampel yang sangat rendah dengan N itu lebih kecil dari 15. Namun dalam kasus seperti ini bisa juga kita atasi dengan simulasi Monte Carlo untuk menghitung nilai P. Untuk distribusi multimodal itu untuk distribusi multimodal simetris dapat diharapkan juga dalam beragam situasi dunia nyata yang menghasilkan data sirkular. Data tersebut dapat ditransformasikan sebelum dianalisis dengan MANOVA berupa data aksial. Namun jika kofaktor yang tidak diperlukan dan jenis modalitas tidak diketahui, uji HR lebih kuat untuk kita gunakan dalam menganalisis data tersebut. MANOVA melengkapi pendekatan yang lebih kompleks seperti Bayesian GLM dengan memberikan cara mudah untuk menguji deviasi dari keseragaman sekaligus pengaruh faktor lain. Selain itu, MANOVA juga dapat digunakan untuk menggabungkan efek acak, misalnya dalam MANOVA pengukuran berulang. Jadi sebelumnya ada beberapa bagian yang saya ingin tambahkan, di mana dalam artikel yang saya dapatkan, telah saya baca beberapa hal yang perlu ditambahkan menurut saya, yaitu di mana bagian diskusi ini dalam diskusi pembahasan di sini tidak terdapat tabel-tabel yang lebih mendukung untuk dari tabel hasil pengujian data nyata dari data merpati dan kelelawar, di mana mereka para peneliti hanya memaparkan tabelnya, tetapi tidak membahas apa arti dari tabel tersebut. Mereka tidak mendiskusikan, tidak membahas apa-apa arti dari tabel tersebut. Adapun kesimpulan dari penelitian yang telah saya baca, yaitu pendekatan MANOVA yang disajikan pada penelitian ini berpotensi meluas cakupan pertanyaan ilmiah secara substansial yang dapat diuji secara statistik menggunakan data sirkular. Selain itu, penggunaan pendekatan tersebut akan menghasilkan analisis yang lebih kuat daripada yang dimungkinkan saat ini dan membuka jalan bagi tersedianya perangkat statistik linier untuk data sirkular. Secara umum, isi artikel ini sudah sangat baik, hanya untuk beberapa bagian perlu ditambahkan dalam pembahasan untuk memudahkan pembaca dalam mengkaji artikel dan materi yang sedang dibahas. Mungkin hanya itu. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.